Hadirin yang berbahagia, kita berikan tepuk tangan yang sangat meriah untuk seluruh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bengkulu tahun 2020. Berikutnya kita akan memasuki materi inti segmen 1 dari 6 rangkaian segmen yang akan berlangsung dalam debat terbuka putaran kedua malam ini. Segmen 1 adalah pemaparan visi dan misi serta program oleh seluruh paslon terkait dengan tema debat kita malam ini. Tema debat kita malam ini adalah peningkatan pelayanan kepada masyarakat, penyelesaian persoalan daerah, dan lingkungan. Setiap pasangan calon mendapatkan waktu yang sama, yaitu 4 menit. Kita akan mulai pemaparan visi, misi, dan program dari paslon nomor urut 1. Waktu 4 menit dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Helmi Muslihan membawa visi Bengkulu yang religius dan bahagia berkaitan mengenai peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan penyelesaian persoalan daerah dan lingkungan. Helmi Hasan telah merumuskan ada 20 kunci bahagia, dan inilah solusi daripada peningkatan pelayanan terhadap masyarakat maupun persoalan-persoalan daerah. Peningkatan pelayanan masyarakat dalam bidang kesehatan misalnya, pemerintah ke depan harus lebih bisa meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Provinsi memiliki Rumah Sakit M. Yunus Bengkulu, satu-satunya rumah sakit rujukan di Provinsi Bengkulu. Tetapi pelayanannya yang masih perlu ditingkatkan lagi. Salah satunya adalah ketika orang desa berobat di kabupaten tidak sembuh dan kemudian dirujuk ke M. Yunus Bengkulu, maka kemudian satu orang yang sakit biasanya diantar oleh lebih dari satu orang. Yang sakit mungkin dapat tempat, tapi yang mengantarkannya tidak dapat tempat. Akhirnya mereka duduk dan tidur di lantai rumah sakit. Ini tidak perlu dilanjutkan, karena ini berbahaya. Yang sakit belum tentu sembuh, yang ngantarnya kalau begitu bisa jadi sakit. Maka solusinya apa? Solusinya adalah pemerintah provinsi ke depan, insya Allah Helmi Hasan menjadi gubernur dan Muslihan menjadi wakil gubernurnya. Kita akan bikinkan penginapan gratis di Rumah Sakit M. Yunus Bengkulu hari ini sekalian. Penginapannya dengan kamar yang standar bagus, bantal, kasur, guling yang sangat bagus, dan ada AC-nya sehingga segar. Dan kemudian tidak cukup itu, tetapi juga akan disediakan makanan gratis. Sarapan pagi terenak di dunia, makan siang terenak di dunia, dan makan malam terenak di dunia di Rumah Sakit M. Yunus Bengkulu. Sehingga orang-orang yang dari desa datang tidak perlu lagi kemudian perutnya kosong, kembung, dan pulang sakit gara-gara berobat di Rumah Sakit M. Yunus Bengkulu. Dan selanjutnya begitu juga fokus kepada rumah sakit kabupaten kota dan juga puskesmas di kecamatan. Bagaimana kemudian pemerintah provinsi ke depan meningkatkan puskesmas di tingkat kecamatan menjadi mini hospital, sehingga kemudian di rumah sakit itu setiap orang yang datang mengantar ketika lapar disediakan makanan, dan ketika mereka kembali dari perawatan maka diberikan salon gratis, krembat gratis, pedikur gratis, massage gratis, agar kemudian masyarakat betul-betul merasa dilayani. Yang selanjutnya adalah untuk persoalan jalan. Helmi Hasan sudah berkeliling dari desa ke desa, 1.513 desa di Provinsi Bengkulu ini. Banyak sekali jalan-jalan provinsi yang masih memerlukan perhatian pemerintah. Di Kabupaten Benteng misalnya, di Kabupaten Bengkulu Utara, di Muko-Muko, di Kabupaten Kaur, Seluma, Bengkulu Selatan, dan hampir di seluruh, baik di kota pun ada jalan provinsi yang hancur. Ada jalan provinsi di Kabupaten Muko-Muko yang 30 tahun belum pernah tersentuh pembangunan. Ini juga menjadi fokus Helmi Muslihan untuk 100% dalam provinsi menjadi mulus. Dan tentu saja Bapak Ibu sekalian, dalam bidang peningkatan kesejahteraan, kita juga concern di 2 pertanian dan peternakan dan perikanan kelautan. 100.000 ekor sapi akan kita bagikan, dan juga kita juga akan memberikan 100.000 hektar lahan produktif dengan bibit gratis, pupuk gratis, hand traktor gratis ya. Baik, berikutnya akan kita lanjutkan dengan pemaparan visi, misi, dan program paslon nomor urut 2. Waktu 4 menit dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian, masyarakat Bengkulu yang saya cintai dan saya banggakan. Persoalan isu lingkungan, kemudian persoalan daerah, itu akan sangat berpengaruh dengan pelayanan publik atau pelayanan masyarakat.
2 tahun saya menjabat sebagai Gubernur Bengkulu, pada awalnya mendapatkan warisan pelayanan publik yang sangat buruk dari pemerintah sebelumnya, di mana kita menduduki peringkat 27 dari 34 provinsi, demikian juga akuntabilitas kinerja pemerintah juga sangat rendah. Langkah strategis yang saya ambil ada 3. Yang pertama terkait dengan penataan kepegawaian, di mana promosi dan mutasi jabatan saya lakukan secara objektif dan terbuka dengan tim yang independen, sehingga kita pastikan namanya sogok, kemudian itu jual beli jabatan, itu betul-betul kita hilangkan, termasuk dalam penerimaan CPNS, termasuk penerimaan mahasiswa IPDN. Kemudian yang kedua, dari sisi perizinan kita menggunakan online single submission, dan juga kita melakukan promosi investasi termasuk dengan menyiapkan data investasi daerah. Dampaknya setelah kita terapkan sistem ini, pertumbuhan investasi Bengkulu naik 180% tahun 2018, naik 300% pada tahun 2019. Kemudian yang ketiga, kita melakukan penataan yang namanya perencanaan dan penganggaran. Dengan e-budgeting dan e-planning, saya ingin memastikan bahwa setiap rupiah uang anggaran dipastikan terlaksana dengan baik sesuai dengan harapan rakyat. Sehingga kita menghindari betul yang namanya proyek mangkrak, proyek tidak layak, dan proyek yang tidak sesuai dengan harapan rakyat. Sebagaimana periode sebelumnya, ratusan miliar duit rakyat terbuang sia-sia karena perencanaan yang salah. Dari ketiga hal itu kita berhasil mendapatkan prestasi sebagai provinsi dengan pencapaian dan percepatan pembangunan terbaik nasional kedua. Kemudian zona pelayanan publik kita menjadi hijau, akuntabilitas pelayanan kita juga menjadi lebih baik. Di samping itu tentu saya dalam periode kedua kepemimpinan saya sebagai gubernur Anda terpilih nanti, kita ingin memastikan bahwa pelayanan publik betul-betul sampai ke desa dan kelurahan. Yang pertama kita akan mengeluarkan yang namanya Kartu Bengkulu Sejahtera. Kartu ini kita masukkan untuk masyarakat Bengkulu yang belum mendapatkan Kartu Indonesia Pintar maupun Kartu Indonesia Sehat. Di samping itu juga kita akan menggratiskan namanya beasiswa SPP, SMA, SMK, dan SLB, termasuk pemberian beasiswa kepada mahasiswa berprestasi. Kemudian yang kedua kita akan membebaskan pajak kendaraan bermotor roda 2 agar masyarakat Bengkulu betul-betul aman dan nyaman. Kemudian yang ketiga, kita harus meningkatkan TPP bagi ASN, tenaga honorer, masuk tenaga lapangan, PPL, PKH, kemudian PLKB, TKSK, dan sebagainya. Staf, kemudian pada perangkat desa, kemudian BPD, honor imam, honor bilal, honor khatib, dan baring juga kita seragamkan di Bengkulu dan kita bayarkan melalui rekening Bank Bengkulu. Di samping itu untuk nelayan, kita pastikan ada zonasi terkait dengan arena tangkap untuk nelayan tradisional dan modern, zonasi kawasan wilayah pantai pesisir. Di samping itu juga kita penataan pasar dan UMKM juga harus kita lakukan dengan baik. Untuk petani kita pastikan ketersediaan pupuk bersubsidi, Alsintan yang tidak hanya hand traktor tapi juga mini traktor, kombin, dan lain sebagainya. Di samping itu perubahan status kawasan yang selama ini sangat bermasalah, kita pastikan ingin kita turunkan menjadi perhutanan sosial dan hutan kemasyarakatan serta hutan adat. Sebagaimana Enggano harus kita libatkan masyarakat adat dalam rangka pemberian izin kawasan hutan agar masyarakat Enggano tidak menjadi tamu di pulaunya sendiri. Kemudian bagi para atlet kita berikan apresiasi, kita bangun stadion mini di setiap kecamatan, kita bangun stadion internasional yang bertaraf di Bengkulu. Di samping kita mendirikan yayasan bagi para atlet yang berprestasi agar kehidupannya tetap terjamin dengan layak. Nilai-nilai sejarah dan budaya Bengkulu tetap harus kita pertahankan dalam bentuk event-event besar yang ada di Bengkulu, seperti Festival Bumi Rafflesia, Festival Pantai Panjang Bengkulu. Di samping itu pengembangan nilai-nilai budaya harus betul-betul dipadukan dengan kestrategisan Bengkulu. Kami yakin betul dengan program strategis nasional itu akan maju sejahtera dan hebat. Baik, kita beranjak untuk mendengarkan pemaparan visi, misi, dan program kerja dari paslon nomor urut 3. Waktu 4 menit dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya justru akan menceritakan sebuah cerita real yang terjadi di masyarakat ketika kita berkunjung ke beberapa tempat. Saya heran betul kenapa ibu-ibu ataupun bapak-bapak menunggu kami datang sampai larut malam pun mereka tunggu di seluruh pelosok provinsi ini. Ternyata mereka bukan kangen sama Agus Rin, tapi mereka melaporkan kondisi hidupnya yang saat ini betul-betul susah. Adalah contoh seorang ibu namanya Ibu Linda. Beliau tinggal di Tabah Kaum, Kabupaten Lebong.
dia terlilit utang rentenir, dan saat ini anaknya menunggak SPP SMA 8 bulan. Kenapa dia terlilit rentenir? Pada saat mau turun ke sawah untuk membeli pupuk yang mahal, beliau harus meminjam uang. Hand traktor yang dikasih Pak Agustin dulu sudah rusak. Irigasi juga sudah rusak. Dia hanya bisa panen 1 kali dan tidak lagi mendapatkan bibit gratis, tidak lagi mendapatkan pupuk yang bersubsidi, yang dulu pada saat Agus Rid jadi gubernur beliau dapatkan semua. Saat panen padi datang, beliau harus dipotong sekian karung untuk membayar utang-utangnya, utang pupuk dan lain-lain. Anaknya yang nunggak SPP 8 bulan belum terbayarkan. Anaknya yang sudah lulus sarjana beberapa tahun yang lalu sampai hari ini belum mendapatkan pekerjaan. Walaupun sawah dan ladangnya sebagian sudah terjual untuk menyekolahkan anaknya. Hidupnya betul-betul susah. Dia pun tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah karena tidak masuk dalam daftar orang yang berhak menerima bantuan. Ini kisah nyata yang terjadi di provinsi ini. Ini betul-betul menyedihkan. Ini terjadi di seluruh kabupaten. Bukan hanya Ibu Linda satu saja, tapi ribuan Ibu Linda, Bapak Fahri, Bapak Pak Ahmad, semua sedang mengalami situasi seperti ini. Itulah kenyataan provinsi kita saat ini. Itulah kenyataannya. Kami pastikan di zaman kami nanti tidak akan terjadi seperti ini. Dan juga tidak terjadi pada zaman kami menjadi gubernur. Pertanyaannya, masih beranikah kita membuat program-program yang sebegitu banyak, sementara situasi seperti ini tidak mampu kita atasi pada saat kita menjabat? Ini ironis dan harus kita atasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu 26 detik, silakan. Mau dilanjutkan? Cukup, tidak usah panjang-panjang. Yang pendek saja belum tentu bisa kita laksanakan semuanya, apalagi panjang-panjang. Baik, terima kasih. Hadirin, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk seluruh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Bengkulu tahun 2020. Kita memasuki segmen kedua, yaitu pendalaman visi dan misi serta program kerja paslon. Melalui segmen kedua ini akan dilakukan pendalaman menggunakan pertanyaan yang sudah dirumuskan oleh tim perumus materi debat. Karena di segmen pertama, tadi kita sudah memulai dari pemaparan paslon nomor urut 1, maka di segmen kedua ini akan dilakukan pertama kali oleh paslon nomor urut 2. Masing-masing paslon memiliki waktu yang sama, yaitu 3 menit, dan pertanyaan tidak akan diulang, hanya disampaikan 1 kali. Mohon disimak dengan baik pertanyaan yang akan dibacakan. Saya akan membuka amplop yang tadi sudah diserahkan oleh tim perumus kepada KPU Provinsi Bengkulu. Untuk hadirin dan sanak BETV dimanapun berada, amplop masih tersegel, masih rahasia. Baik, saya akan mulai pertanyaan paslon nomor urut 2. Masih tersegel, Bapak? Saya akan keluarkan. Berikut pertanyaannya. Misi ketiga yang saudara tawarkan sangat relevan dengan tema debat hari ini, yakni memperkuat kelembagaan pemerintahan, mewujudkan birokrasi yang bersih,
efektif dan profesional, serta transformasi pelayanan publik. Pertanyaannya, bagaimana strategi saudara dalam menciptakan birokrasi yang baik, bersih, yang bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme di Provinsi Bengkulu? Waktu 3 menit dimulai dari sekarang, bisa bergantian. Baik, pelayanan publik tidak akan mungkin baik dan prima kalau korupsi terjadi di mana-mana. Sebaliknya, kalau korupsi bisa dihilangkan, maka insya Allah pasti pelayanan publik akan berjalan dengan baik. Nah, di jajaran pemerintah yang menjadi kunci penentu utama adalah birokrasi pemerintahan itu sendiri. Maka langkah yang pertama akan kami lakukan dan sudah saya lakukan 2 tahun saya menjabat Gubernur Bengkulu. Yang pertama, penataan pegawai. Kita melakukan promosi dan motivasi pegawai, dilakukan secara objektif dan transparan, dan menggunakan tim independen. Sehingga jabatan itu betul-betul diberikan kepada yang berhak untuk mendudukinya. Kita menghilangkan betul yang namanya jual beli jabatan, sogok dalam penerimaan CPNS. Yang dulu seringkali kita mendengar istilahnya ada namanya kartu perdana dan isi ulang. Kalau tidak isi ulang, biasanya terus dicopot lagi dari jabatannya. Kemudian yang kedua, itu kita melakukan yang namanya reward and punishment yang jelas kepada pegawai kita. Maka sistem namanya TPP, tunjangan tambahan pegawai, itu kita lakukan sesuai dengan anjab dan ABK yang kita susun. Sehingga pegawai negeri sesuai dengan jabatannya akan mendapatkan penghasilan yang rasional sekaligus adil. Kemudian yang ketiga, kita melakukan penerimaan CPNS secara objektif dengan sistem computerized, termasuk juga ketika kita melakukan penerimaan mahasiswa sekolah-sekolah kedinasan. Ini kita lakukan betul secara objektif. Kalau pada era sebelumnya kita tahu persis bagaimana jual beli terhadap CPNS itu luar biasa marak terjadi di Bengkulu. Kehancuran birokrasi Bengkulu berawal dari, sekali lagi, sogok menyogok jabatan, kemudian ketika menerima CPNS juga demikian pengelolaan birokrasi. Kemudian yang kedua, kita melakukan pemenahan dari sektor perizinan dengan penerapan online single submission, di mana perizinan bisa dilakukan kapan saja, di mana saja dengan mudah dan cepat. Kemudian kita melakukan promosi daerah, sehingga birokrasi dari sisi perizinan akan terasa sekali lagi cepat dan bisa dilakukan kapan saja. Bahkan nomor induk berusaha bisa dilakukan dalam 1 hari di Provinsi Bengkulu. Dan dampaknya terasa betul sekali lagi. Pertumbuhan investasi Bengkulu di tahun 2018 naik 168%. Di tahun 2019 naik sampai 300%. Kemudian yang ketiga, tentu kita ingin memastikan bahwa pembangunan zona integritas bebas korupsi harus betul-betul kita lakukan. Dan itu harus dimulai dari seorang gubernur. Saya harus secara tegas memastikan bahwa diri sayalah yang harus memulai untuk menciptakan birokrasi yang bersih, sehat, dan produktif itu. Baru diikuti secara berjenjang oleh jajaran eselon 1, eselon 2, maupun eselon 3 sampai kepada level staf. Yang keempat, saya memastikan bahwa saya sebagai gubernur, saya tidak akan terlibat sedikit pun dengan konflik kepentingan terhadap usaha-usaha bisnis maupun usaha-usaha pertambangan, usaha-usaha pengelolaan kekayaan yang berhubungan dengan pemerintahan. Saya murni hanya sebagai leader pemimpin di daerah untuk mengelola birokrasi secara bersih, sehat, dan produktif. Baik, kita akan ikuti berikutnya pertanyaan untuk paslon nomor urut 3. Jawab bisa bergantian, saya akan buka pertanyaannya. Mohon disimak dengan baik, hanya disampaikan 1 kali saja. Misi pertama yang Anda tawarkan, yakni mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Kunci penyelenggaraan tata kelola yang baik atau good governance adalah clean government. Pertanyaannya adalah, bagaimana saudara menata pemerintahan dengan menerapkan clean government untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan Provinsi Bengkulu yang baik? Waktu 3 menit dimulai dari sekarang. Pemerintahan itu pada akhirnya akan dirasakan oleh masyarakat. Apakah pemerintah itu hadir menyelesaikan persoalan rakyat atau tidak menyelesaikan persoalan rakyat? Bagaimanapun kita mewujudkan pemerintahan kalau hanya berretorika saja, tetapi tidak pernah bisa dirasakan manfaatnya kehadiran pemerintah oleh masyarakat, maka saya menganggap pemerintahan kita tidak menyelesaikan persoalan masyarakat.
Clean government wajib, sangat wajib. Tapi jangan karena kita terlalu takut mengambil keputusan, jadi keputusan tidak bisa kita ambil. Sehingga APBD tidak sanggup kita belanjakan dan harus kita kembalikan ke pusat. Ketika APBD itu tidak sanggup kita belanjakan, berapa banyak pembangunan yang terbengkalai, berapa banyak ibu-ibu tidak pergi ke pasar, berapa banyak jalan yang tidak bisa kita bangun, berapa banyak hand traktor yang seharusnya bisa kita beli tidak bisa kita beli, berapa banyak pupuk bersubsidi yang seharusnya kita beli tidak bisa kita beli, dan berapa banyak sekolah yang seharusnya kita perbaiki tidak bisa kita perbaiki karena kita tidak sanggup mengambil keputusan karena ketakutan. Clean government wajib dan tata kelolanya sudah ada semuanya. Tetapi sekali lagi, jangan karena ketakutan mengambil keputusan kita tidak berbuat apa-apa. Saya sama Pak Wakil Gubernur Imron akan mengambil segala tindakan yang cepat dan tepat untuk mengembalikan kejayaan provinsi ini, termasuk risiko pun akan kami terima. Jika itu untuk kepentingan rakyat, apapun akan kami ambil. Yang penting niat kita baik, kita tidak pernah mengambil uang negara, yang penting segala keputusan kita betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat. Keberanian kita mengambil keputusan pasti akan berdampak kepada hasil yang dirasakan oleh masyarakat. Kami tidak mau karena ketakutan, maka seluruh pegawai negeri kita takut juga mengambil tindakan, mengambil keputusan, sehingga uang bertahun-tahun kembali ke Jakarta, padahal uang itu memang sudah disediakan untuk membangun provinsi kita ini. Demikian. Masih ada 11 detik, Bapak? Cukup? Baik. Hadirin sanak BETV dimanapun berada, kita beranjak ke pertanyaan berikut untuk pasangan calon nomor urut 1. Mohon disimak, hanya disampaikan satu kali, bisa dijawab secara bergantian. Pertanyaan: untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, diperlukan integritas dari aparatur sipil negara yang baik. Salah satu misi yang saudara tawarkan adalah mewujudkan sumber daya manusia penyelenggara pemerintahan yang profesional, yang memprioritaskan pada peningkatan aparatur pemerintahan yang bersih, efektif, dan anti korupsi. Pertanyaannya adalah, apa program konkret yang akan saudara lakukan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan anti korupsi di Provinsi Bengkulu? Waktu 3 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Persoalan sumber daya manusia, khususnya di birokrat, ini sangat penting untuk ditingkatkan. Bagaimana mungkin kita bisa memaksimalkan pelayanan terhadap masyarakat kalau toh aparaturnya, sumber daya manusia kemudian tidak pernah ditingkatkan atau di-upgrade. Maka penganggaran untuk pelatihan-pelatihan, bahkan juga memberikan beasiswa kepada ASN kita yang berprestasi dan kemudian ingin ditingkatkan kualitas pendidikannya, maka pemerintah harus memberikan ruang untuk itu. Yang selanjutnya, soal korupsi ini sangat erat kaitannya dengan soal niat. Soal niat ini erat kaitannya dengan soal nilai-nilai keagamaan. Maka ke depan Helmi Hasan Muslihan akan lebih mengajak kepada seluruh ASN-nya untuk kembali kepada nilai-nilai keagamaan masing-masing. Karena memang hari ini banyak orang tidak takut lagi dengan yang lain. Mudah-mudahan dengan Tuhan menjadi takut. Dan di Kota Bengkulu kita juga sudah melakukan itu, beberapa kali pendekatan-pendekatan keagamaan dari 5 agama yang ada. Dan alhamdulillah suasana itu telah menciptakan suasana pemerintahan yang clean and good governance. Dan kita juga sudah mendapatkan beberapa kali penghargaan WTP, dan ini juga menjadi salah satu alat ukur untuk ke depan pemerintah provinsi bagaimana seluruh ASN-nya diberikan ruang untuk melakukan relaksasi dalam konteks pendekatan keagamaan.
Dan selanjutnya contoh dari kepemimpinan. Reward and punishment itu menjadi sangat penting dan transparansi di dalam pengalokasian anggaran. Dan yang terakhir, pemerintah provinsi tidak boleh kemudian menjadi pemerintah tingkat 2 yang ke-11 di provinsi ini. Provinsi harus kemudian bisa menggelontorkan anggarannya terutama untuk desa-desa. Saya sudah melihat tidak pernah ada anggaran untuk pemerintahan desa dari APBD provinsi. Padahal amanah undang-undang membolehkan minimal 1% Helmi Muslihan ketika terpilih menjadi gubernur akan mengalokasikan anggaran untuk setiap perangkat di desa 1.513 itu. Kurang lebih sekitar 33 miliar, sekitar 30 juta per pemerintahan desa. Dan bukan itu saja, pemerintah provinsi ke depan juga harus konsisten untuk membagikan hak daripada pemerintah kabupaten kota, karena tentu saja sudah beberapa tahun terakhir ini tidak pernah dibayarkan oleh pemerintah provinsi, padahal itu menjadi hak daripada pemerintah kabupaten kota. Sehingga fokus pemerintah ketika menyusun anggaran melalui DPR, kita juga akan melibatkan banyak pihak, apakah itu LSM, apakah itu akademisi, dan pihak-pihak stakeholder yang lainnya, sehingga prosesnya betul-betul transparan, terang benderang. Sehingga tidak ada lagi yang namanya APBD itu hanya mencantumkan selera para penguasa saja. APBD itu hanya mencantumkan selera para elitnya saja, tapi selera anak yatim, janda tua, para petani itu tidak dicantumkan. Nelayan yang butuh alat tangkap ikan tidak pernah dicantumkan. Maka inilah ke depan. Kita berikan aplaus tepuk tangan untuk paslon-paslon kita. Terima kasih. Kita sudah menuntaskan segmen kedua dari debat terbuka kita malam ini. Kita akan lanjutkan ke segmen ketiga, yaitu kita akan tetap menjawab tapi khusus untuk pendalaman tema peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Nah, pada segmen kedua kita memulai pertanyaan untuk paslon nomor urut 2, maka pada segmen ketiga ini kita akan memulai pertanyaan untuk paslon nomor urut 3. Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang dirumuskan oleh tim perumus materi debat. Kesehatan merupakan kepentingan dan kebutuhan semua orang. Namun, masih kita temukan masyarakat mendapat layanan kesehatan yang belum sesuai dengan standar dan masih langkanya dokter spesialis. Pertanyaannya adalah, upaya nyata apa yang dilakukan untuk menjamin masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang memenuhi standar, serta bagaimana strategi mengatasi kelangkaan dokter spesialis. Waktu 3 menit dimulai dari sekarang. Bicara mengenai pelayanan kesehatan, sekali lagi, apapun program yang kita buat, hasilnya apakah masyarakat merasa terlayani atau belum? Apakah masyarakat merasa puas dengan pelayanan kita atau belum? Apa yang kita lakukan ujungnya adalah bagaimana masyarakat merasakan pelayanan kita sudah baik atau belum. Pertama, tahun 2005-2010 ketika kami menjadi gubernur, kami sudah antisipasi sedemikian rupa dengan mendirikan Fakultas Kedokteran. Fakultas Kedokteran ini kami dirikan bukan untuk masyarakat di luar Provinsi Bengkulu, tapi yang harus bersekolah di Fakultas Kedokteran ini adalah untuk orang-orang kampung di setiap kampung di Provinsi Bengkulu dengan sekolah beasiswa. Lalu kemudian ketika mereka lulus, mereka kembali ke kampungnya menjadi dokter di kampungnya. Dalam waktu sekian tahun akan lahir sekian banyak dokter yang berasal dari kampung-kampung di provinsi ini. Itulah gunanya kami mendirikan Fakultas Kedokteran dulu di Universitas Bengkulu. Sayang sekarang Fakultas Kedokterannya tetap ada, tapi kami mendengar tidak banyak atau bahkan tidak ada lagi orang-orang yang dari kampung-kampung yang kami rencanakan sekolah di Fakultas Kedokteran itu. Malah Fakultas Kedokteran itu sekarang diisi oleh orang dari luar Provinsi Bengkulu. Tidak masalah, belum terlambat, masih ada waktu kita untuk memperbaiki. Kemudian pada zaman kami, hampir setiap minggu kami melakukan sidak ke Rumah Sakit Umum M. Yunus. Baik malam hari maupun siang hari,
untuk memastikan apakah pelayanan berjalan dengan baik. Nah, disitulah kita mengetahui persoalannya dan kita tahu mengatasinya seperti apa. Mungkin ke depan di setiap desa itu harus ada satu perawat baik, minimal pada saat darurat masyarakat kita di tingkat desa ada tempat untuk berobat sebelum sampai ke puskesmasnya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kesejahteraan para pegawai negeri, khususnya pemangku medik, dalam menghadapi pandemi ini betul-betul harus diperhatikan. Jangan sampai mereka kita suruh bertarung dengan nyawa, tapi pemerintah kurang memberikan perhatian. Kita harus hargai risiko yang mereka ambil saat ini. Saya mendengar pelayanan dari pemerintah sangat kurang untuk tenaga medik kita di Provinsi Bengkulu saat ini. Demikian. Baik, kita beranjak berikutnya untuk pertanyaan bagi paslon nomor urut 1. Pertanyaan masih tersegel, mohon disimak, bisa dijawab bergantian. Pertanyaan tidak akan diulang. Paslon nomor urut 1. Pemerintah adalah pelayan masyarakat. Kita tidak menampik, masih sering ditemukan keluhan masyarakat akan berbelit-belitnya berurusan, bertele-tele, diskriminatif, uang pelicin, dan seterusnya. Sehingga muncul pameo, kalau bisa dipersulit, mengapa harus dipermudah? Pertanyaannya adalah, bagaimana strategi memperbaiki kinerja pelayanan kepada masyarakat melalui peningkatan kemampuan dan motivasi ASN, serta menciptakan suasana kerja birokrasi pemerintahan Provinsi Bengkulu yang kondusif. Waktu 3 menit dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Pendekatannya adalah pertama pendekatan keagamaan. Di Kota Bengkulu kita lakukan pelatihan bengkel iman. Setiap agama kita coba untuk melakukan pendekatan masing-masing tokoh agama. Dan semangatnya adalah kita kepingin mendapatkan nilai bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Dan ini luar biasa. Saya kasih contoh satu misalnya. Ketika wali kota dan wakil wali kotanya menyampaikan handphone pribadinya kepada seluruh masyarakat kota, ketika wali kotanya takziah, ketika diwawancarai di televisi, maka kami sampaikan nomor handphone itu. Maka banyak sekali WhatsApp yang masuk, SMS yang masuk, salah satunya misalnya seorang ibu di Rumah Makmur. Dia mengatakan, ini betul nomor Pak Wali Kota Bengkulu? Saya katakan, ya. Apa yang saya bisa bantu? Pak, saya ini jualan lontong sayur. Dan kemudian jadi masalah karena PDAM-nya macet di sini. Tolong bagaimana solusinya? Terima kasih, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Maka saya screenshot itu, kemudian kita kirimkan kepada direktur PDAM-nya. Saya menunggu responnya apa. Kemudian dijawab, dia katakan, Pak, iya kita ada masalah di situ, PDA pipanya lagi ada persoalan dan kita sedang perbaiki. Saya katakan masyarakat tidak perlu alasan. Masyarakat kepengen air, masyarakat sudah memberikan gaji kepada kita, memberikan fasilitas kepada kita. Kalau toh pipanya yang rusak, cari alternatif lain, apakah pakai mobil tangki dan sebagainya. Yang penting airnya sampai dan kemudian sampaikanlah masalahnya setelah airnya sampai. Pasti masyarakat kita akan memaklumi. Tapi kalau masyarakat kemudian ada komplain, justru kita sampaikan masalah, itu tidak menyelesaikan masalah. Dan kemudian subhanallah Bapak sekalian, Direktur PDAM langsung melakukan itu pakai mobil tangki dan divideokan dan dikirim ke saya kirim lagi kepada orang warga kota yang kemudian menyampaikan keluh kesahnya kepada Wali Kota Bengkulu. Kenapa Direktur PDAM-nya begitu? Karena di PDAM hampir setiap bulan kita lakukan pelatihan mental iman. Sehingga orang paham ketika dia menolong orang lain, itu nilainya bukan soal kenaikan gaji. Itu terlalu kecil. Nilainya bukan kemudian dia akan dikasih uang ya 100.000, 200.000 sebagai ucapan terima kasih, itu tidak bernilai. Tetapi nilainya adalah ketika orang itu terbantu, maka Allah Subhanahu wa taala disampaikan melalui Rasulullah, cinta yang di bumi maka yang di langit akan mencintaimu, sayang yang di bumi maka yang di langit akan menyayangimu. Dan program-program ini kita lakukan sehingga begitu pun di Rumah Sakit Kota Bengkulu. Bagaimana Rumah Sakit Kota Bengkulu misalnya pelayanannya melampaui apa yang sudah dilakukan di beberapa rumah sakit. Salah satunya adalah
kita membuat pelayanan salon gratis di Rumah Sakit Eminus Bengkulu. Bayangkan seorang ibu-ibu yang miskin kemudian berobat, setelah sembuh tidak boleh pulang dulu. Sebelum dikrembat rambutnya, di facial wajahnya, di pedikur, kuku kakinya, dan kemudian apa katanya? Saya belum pernah dilayani seperti ini, baru sekarang. Itu pun nilai keagamaan yang ditampilkan. Tidak ada tambahan penghasilan bagi dokter yang mengkrembat. Kita beranjak berikutnya ke pertanyaan untuk paslon nomor urut 2. Pertanyaan bisa dijawab bergantian, amplop masih tersegel, akan dibacakan hanya 1 kali dan tidak ada pengulangan. Baik, mohon disimak paslon nomor urut 2. Promosi dan pelayanan memiliki peran yang sangat penting untuk menarik para investor untuk berinvestasi. Pertanyaannya adalah, bagaimana strategi promosi dan pemberian layanan agar para investor tidak hanya sekedar tertarik, melainkan mereka akan berlomba-lomba berinvestasi di Provinsi Bengkulu. Waktu 3 menit dimulai dari sekarang. Baik. Yang pertama tentu kita menyiapkan karpet merah bagi calon investor baik lokal maupun internasional, baik lokal maupun internasional. Terkait dengan bagaimana kita mendekrit atau mengkreat bagaimana investasi berkembang di Bengkulu, yang pertama kita mempermudah perizinan dengan kita menerapkan yang namanya online single submission. Sekali lagi ini nomor induk berusaha bisa didapatkan kapan saja, di mana saja dalam waktu 1 hari. Dan itu terintegrasi dengan kabupaten kota. Kemudian yang kedua, kita ingin pastikan bahwa semua data potensi investasi yang ada di Bengkulu itu tersedia, baik dalam bentuk soft maupun hard copy. Sehingga masyarakat bisa mempromosikan, pemerintah bisa mempromosikan, kemudian pihak-pihak investor lokal juga bisa mempromosikan. Kemudian yang ketiga, kita melaksanakan temu investasi, baik itu lokal, regional, nasional, bahkan internasional. Nah, kalau ketiga hal ini secara terpadu kita lakukan simultan, mulai dari tadi sistem perizinannya dipermudah, data profil investasi yang disiapkan, kemudian forum-forum investasi dan temu investasi kita lakukan dengan baik, maka pasti investasi di daerah ini juga akan berkembang dengan bagus. Namun belum cukup sampai di situ, kita juga harus meningkatkan daya saing daerah agar para investor betul-betul nyaman menanamkan investasinya di Bengkulu. Maka ketersediaan infrastruktur strategis seperti pelabuhan, baik pelabuhan laut maupun udara, koneksitas antar kabupaten kota, koneksitas dengan provinsi tetangga, itu harus dipastikan terkoneksi dengan baik agar daya saing investasi kita betul-betul menguntungkan bagi investor. Juga belum berhenti sampai di situ, kelembagaan pemerintah harus diperkuat untuk mendukung daya saing investasi. Maka peningkatan kelembagaan pemerintah baik vertikal maupun pemerintah daerah harus kita lakukan agar sekali lagi investasi di daerah ini betul-betul tumbuh dengan baik. Dari kelima hal yang saya sampaikan, kami membuktikan sejak 2 tahun terakhir pertumbuhan investasi Bengkulu terbesar di Sumatera. Pada tahun 2018, investasi kita tumbuh sebesar 168%. Pada tahun 2019, investasi kita tumbuh sebesar 300%. Tidak pernah terjadi sepanjang Provinsi Bengkulu pertumbuhan investasi yang sebesar itu. Maka saya pastikan dengan strategi pertumbuhan investasi yang baik, pasti akan membuka kesempatan kerja yang besar. Kesempatan kerja pasti dibuka atau terbuka dikarenakan adanya investasi yang besar di daerah. Bukan dengan cara membagi-bagikan APBD untuk membuka peluang kerja yang ada di daerah. Demikian, terima kasih. Baik, masih ada 24 detik. Apakah ingin dimanfaatkan paslon nomor urut 2? Atau cukup? Cukup? Tidak akan dimanfaatkan? Baik. Hadirin yang berbahagia, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk seluruh paslon kita yang sudah menjawab pertanyaan. Kita sudah menuntaskan segmen ketiga, yaitu menjawab pertanyaan terkait tema peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Kita akan beranjak ke segmen berikutnya, segmen 4, yaitu menjawab pertanyaan terkait tema penyelesaian persoalan daerah dan lingkungan.